Hari ini yang sudah ngumpulin tugas siapa ya? Anak-anak, mari kita berdoa karena Selo yang terakhir Selo bikin doa. In English, in Indonesia. Anak-anak, nanti kita akan bermain game. Nanti anak-anak lurus gitu ya, lurus, yang satu hadap depan, yang dua sampai terakhir nanti hadap ke belakang. Dan Om akan kasihin satu kata, kemudian nanti kamu harus memperagakan kata-kata itu, kemudian orang yang kedua akan memperagakan sampai ke yang terakhir nebak. Oke? Paham maksudnya? Oke. Hari ini kita bicara tentang fitnah. Jangan boleh di depan. Di depan. Ada di depan ya? Oke, kita bicara tentang fitnah. Selo, apakah itu fitnah? Apa? Nyalain orang. Apa itu fitnah? Menuduh orang lain. Apa itu fitnah? Menuduh orang tanpa bukti. Joanna, apa itu fitnah? Kita menyatakan sesuatu yang tidak benar terhadap orang lain. Apa itu fitnah? Ada benar. Apa itu fitnah? Pernah dengar fitnah? Enggak. Apa yang pernah tahu? Mengalah. Oke. Jen, duduk depan. Apa itu fitnah? Jen. Kira-kira siapa yang tahu apa itu fitnah? Saya minta Luis duduk depan. Joanna maju ke depan. Ini juara nomor 1 ngirim jawabannya. Coba kamu sebutkan contoh orang yang memfitnah dalam Alkitab. Setelah itu nanti Selo ya, yang kedua ya. Juara maju ke depan karena akan dapat hadiah. Oke. Kenapa Tuhan Yesus difitnah? Tuhan Yesus tidak disukai. Terus apa lagi? Oh, oke. Kenapa kok akhirnya Yesus difitnah? Kenapa kok Yesusnya difitnah? Kenapa? Yusufnya nggak mau hadiah kanan apa yang di tanganku, apa yang di sini, di dalam dompet atau tanganku? Ayo pilih dulu. Kamu tahu fungsinya ini untuk apa? Untuk stilus. Yang kedua untuk kalau kita mau dengerin, jadi nggak usah megangin kan? Oke, are you happy? You welcome. Selo nanti ya. Selo terpaksa dapat hadiah dari sini ya. Lah kamu tidak menjawab. Oke.
Apa itu fitnah? Tadi sudah dinyatakan, menyatakan sesuatu dusta, betul ya? Menyatakan sesuatu yang tidak benar, tidak ada dasarnya, betul? Sesuatu yang berfungsi untuk menjatuhkan orang, itu fitnah. Oke? Kira-kira kalau kita tahu seperti itu, terus kemudian kita boleh tidak memfitnah orang? Kenapa? Di Yakobus 4 ayat 11, silakan Alim dibaca. Yakobus 4 ayat 11. Ini ayat hafalan mau nggak Yakobus 4 ayat 11? Ayat 11. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, dia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah pengurus hukum tetapi hakim. Kita ini bukan sebagai hakim. Contoh, ada seseorang itu datang selalu telat. Ini guru. Guru kalau lihat anaknya telat, senang nggak? Langsung tangan, mana tanganmu? Langsung tak ambilkan penggaris, langsung pak. Betul ya? Yang kedua dia biasanya datang lagi telat, pak. Yang ketiga tak pak lagi. Satu kali berjalan, si gurunya ini berjalan dan melihat anak itu sedang mendorong seorang tua, dibawa ditaruh satu tempat, baru dia ke sekolah. Ternyata orang tuanya lagi ngalami sakit. Kira-kira gurunya bertindak apa? Akhirnya gurunya yang minta, nah kamu yang mukul tanganku. Si guru itu minta maaf. Karena dia langsung tuduh kita tidak berhak untuk menghakimi. Menghakimi itu menilai seseorang dasarnya pemandangan kita, pemahaman kita tanpa ada dasar. Oke, sampai sini? Oke. Sekarang Efesus 4 ayat 29 ada. Mau ini ayat hafalannya? Terserah. Mau yang pendek? Oke, Efesus 4:29. Jadi kata-kata kita ini jangan yang menuduh, oh kamu kok begini, oh kamu kok begini, oh kamu kok begini, dan itu merupakan fisik yang kita serang. Kamu kok elek ya? Kamu kok gini? Tidak perlu. Meskipun dia jelek, kita tidak perlu komentar hal itu. Tidak ada gunanya, betul? Kalau misalnya kita bilang, kamu kok begini sesuatu yang jelek, itu akan berdampak sesuatu yang tidak bagus. Anak-anak, kalau Amsal 6 ayat 16 sampai 19 ini ayat hafalan ya? 16 sampai 19. Mau ayat hafalan ini? Coba Tore. Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Lanjut, oke? Pada sombong tidak dusta, tapi menumpang saudara orang yang tidak bersalah. Tapi yang membuat rencana-rencana yang jahat, hati yang segera lalu menuju kejahatan. Seorang saksi dusta yang menimbulkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Anak-anak, kalau kita tahu bahwa fitnah ini akibatnya apa? Dibenci Tuhan, apalagi terjadi pertengkaran, betul nggak? Loh aku enggak, aku fitnah, terjadi perkelahian. Terus apa lagi? Apa akibatnya kalau difitnah? Terjadi permusuhan, terjadi sengketa,
perkelahian. Tidak semua bukan menurut firman Tuhan. Sampai sini kita dapat baca Keluaran 20 ayat 16. Janet. Apa nah? Keluaran 20 ayat 16. 20 ayat 16. Ini buat yang di sini. Keluaran 20 ayat 16. Oh iya. Aja ditulis 200 kali. Itu bukan ayat hafalan, tapi itu hukuman. Baca. Selo, aku undang maju ke depan. Kamu memenangkan hadiah kita. Karena apa dia memenangkan hadiah? Kamu sebutkan yang kamu tulis. Ada dua kalau nggak salah ya. Coba yang pertama, yang keras kesana. Ya ceritanya. Kenapa kok dia diiri sama pejabat-pejabat? Karena ya lebih pintar, bisa tahu, dan juga sehingga diri terus apa lagi? Kamu dengar tadi? Enggak. Ayo keras mana? Siapa yang di sini mau tak ajak ke Taman Safari tapi masuk ke Singa? Gambarnya singa. Oke, terus yang kedua, Yusuf kenapa? Difitnah oleh istri Potifar. Ya apa ceritanya? Oke. Mau hadiah? Dapat hadiah. Yang ini bisa untuk stilus ya. Siapa pasti yang menang? Tapi yang menang siapa? Coba dibuat stilus, oh enggak ada itu. Coba di handphone bisa enggak sebagai stilus? Stilus itu buat mana? Buat coba kayak gini. Nah, coba geser. Berhasil. Ini boleh pindah. Jadi kalau kita mau geser ini itu bisa pakai stilus. Ini, ya. Kalau ini pakai ini, coba pakai ini. Bisa, nih, tuh, ya bisa ya. Nggak ada airnya, nggak apa-apa bisa. Coba habisin sekarang. Dipraktekin bisa nggak? Bisa. Oh ya itu, ini yang kayak ini. Oke anak-anak, saya mau kasih contoh dulu ya. Nanti siapa lagi yang mau kasih contoh di dalam Alkitab yang memfitnah? Yang memfitnah atau difitnah boleh? Benar? Mau Google boleh? Amin. Tore, Jena, nanti boleh dapat hadiah makan siang di rumahnya masing-masing. Sebutkan. Ya, apa? Yohanes Pembaptis. Ini gudriknya terus siapa ceritanya? Yohanes kenapa? Terus dia dibina sebagai nabi palsu, kira-kira gitu ya. Terus kalau yang kisah Rasul apa
Rasul Paulus siapa? Dia difitnah, terus masuk penjara. Nah, siapa yang kamu cari? Coba googling aja. Nah, siapa? Sulaika. Ya apa? Ceritanya ya apa? Bahasanya kayak gitu nggak bisa jelas. Coba googling yang lain. Tokoh di dalam Alkitab yang difitnah atau yang memfitnah. Tapi sudah betul si Yusuf difitnah sama istri Potifar. Terus kemudian yang paling sudah sama Yohana tadi Daniel. Ada sebelum kisah itu karena dia berdoa. Ada sebelum itu kisahnya ada 3 orang. Akhirnya dia dimasukkan di perapian yang menyala. Itu siapa? Oh, Sadrak Abednego. Nama sebelum Sadrak Mesak Abednego siapa? Apa setelah Sadrak Mesak Abednego siapa? Ada 3. Siapa? Hanaya, Misael sama. Coba cari ya. Dia difitnah kenapa? Dia nggak mau makanan raja. Terus apa lagi? Nggak mau menyembah apa? Berhala. Kadang di dalam kehidupan kita diajarkan untuk menyembah berhala. Bagaimana sikap kita? Kalau kita datang ke adijasa, biasanya ya apa? Kita datang bagaimana? Langsung duduk, berarti kamu tidak sopan dong. Bukan, biasanya sama keluarganya langsung disuruh duduk. Ya kita datang, salaman sama dia, ikut berduka cita. Saya izin duduk ya, gitu. Iya gitu aja. Ya, terus pulangnya kiri lagi ke peti. Enggak, cuma bilang Terus kamu nanti dikibir, oh kamu tidak menghormati. Ya kita bilang saya menghormati orang pada saat dia hidup. Kalau sudah tutup usia, saya menghormati bukan takut atau apa bukan, tetapi kita memberikan penghormatan yang terakhir. Contohnya orang yang difitnah siapa? Nggak tahu. Yohanes itu difitnah sehingga dia harus dipenggal apanya? Dan kemudian siapa yang memenggal? Raja Herodes. Waktu itu ceritanya apa? Iya. Terus kemudian Ayub itu difitnah sama siapa? Selain itu Ayub, Ayub difitnah sama siapa? Selain itu dia punya loh istrinya bilang apa? Hojatlah Tuhanmu. Tapi ada sebelum istrinya siapa sih? Sahabatnya. Dia memfitnah si Ayub. Kamu berdosa, belum tentu berdosa. Misalnya ada orang sakit, kita jangan mudah-mudah kamu sakit banyak dosanya, kamu minta ampun, jangan begitu, tidak perlu. Misalnya kita berdoa, kita tahu dia ada salah, kita katakan Tuhan, apabila kami ada salah, orang yang sakit ini dan saya kan juga tahu ada salah, mohon Tuhan ampuni. Jangan berdoa, Tuhan kalau si bapak ini berdosa ampuni, nyakiti hati, tidak perlu. Betul? Kemudian dia sakit, kita hakimi, sama seperti guru tadi, langsung dihakimi. Ada satu cerita,
Oma-oma ini jemput 8 orang. Ingat? Ada satu oma kecelakaan, kakinya melengsing, sini melengsing. Mari melengsing, biasanya dia nyopir mobil, dia jemputnya 8 orang. Gara-gara melengsing bisa nyopir mobil. Terus kemudian bagaimana 8 orangnya ini? Ternyata mereka bukan kesulitan keuangan transport, tetapi mereka melakukan begini. Aku gak bisa jemput kamu, soalnya aku kecelakaan. Dia minta tolong sama si dia, rumahnya boleh gak aku minta tolong kamu jemput dia nanti. Oh gak bisa, aku mau itu aku makan ke pasar atau masa orang aku mesti harus pulang ke rumahku terus kemudian balik lagi ke pasar atau hanya lagi. Iya, aku ketemu sama anakku gak bisa. Akhirnya gimana? 8 orang itu ada yang naik Grab, ada yang diantarin sama keluarganya. Mereka bukan orang miskin. Dan satu orang yang naik Grab ini karena sendirian, terus aku tak ngajak dia. Ayo ngajak dia untuk barengi aku ke gereja. Jadi ketambahan 1 jiwa. Gara-gara kakinya melingsing. Nah, kita tidak perlu bilang sama yang jemput ini kaki meja, kamu banyak dosanya ya, kok kecelakaan. Ayam itu banyak dosanya, kok dia di gatal terus apa lagi? Kusta, bukan kusta. Kulitnya gatal pokoknya, terus kemudian dikerok pakai genteng. Kamu tahu genteng? Kalau berkerok itu luka enggak? Luka. Terus kemudian kita janganlah sebagai orang yang suka menghakimi orang. Contoh yang lain, Nabot itu difitnah sama si raja Ahab untuk ngambil kebun anggurnya, difitnah. Kemudian Daud pun pernah memfitnah panglima perangnya yang namanya Uria. Dia mau ngambil istrinya Uria. Ya apa caranya? Kasihan ya, kita mesti perlu hati-hati dalam hal demikian. Anak-anak, kita akan main game dulu. Sebelum itu kita akan kita coba baris di sini. Coba baris semua. Terserah, urutannya terserah. Siapa yang di depan boleh. Silakan baris. Berjajar sini. Selo, Adam, Ali. Kita melakukan pesan berantai. Apakah di sana itu nanti jawabannya yang paling benar? Siapa yang di depan terserah. Ya. Satu aja. Silakan baris yang lurus. Yang nomor 2 sampai nomor belakang, noleh ke belakang. Siapa yang mau di depan? Jadi nanti yang depan ini tak kasih 1 clue. Ayo toh, 1 clue. Clue ini harus diperagakan. Jadi dia akan bilang, dia kan oleh belakang. Tetap. Sini. Nah ini kan aku dapat ayat kemudian dia tak oleh ini. Kemudian dia tak kasih ini 2 kata aja. Dua kok. Misalnya aku makan, ya kan aku. Gitu loh cara memperagakan. Lah si nomor 2 sampai ini noleh di belakang. Kemudian dia akan bilang ke dia memperagakan ke nomor 2. Nomor 2 noleh yang ketiga aku makan dan seterusnya. Yang belakang apakah jawabannya benar? Siapa yang mau nomor 2? Enggak usah 1 tim. Karena orangnya sedikit. Ayo, ada posisi yang nomor 2 sampai nomor terakhir noleh ke belakang. Oke. Ini. Peragakan saja, tidak boleh ngomong.
diberitahu. Peragakan. Copot maskernya kan ngerti ya. Oke, sekarang ke belakang. Oke, sudah ke belakang. Oke, lanjut. Lanjut. Belum. Iya, ya, sudah. Ya, nah. Oke. Dicopot dulu. Dapat apa itu? Boleh, pulang. Tahu jawabannya? Ulang sekali lagi. Dari depan sekarang, dari depan. Yang ini noleh ke belakang. Noleh ke sana. Tunggu ya. Cek. Ya, ayo. Bisa, ayo. Oke, Adam. Oke. Ulang. Yo, ayo ke depan. Nggak boleh ngomong. Selo. Ke depan. Iya, ikut dipotong dulu. Oke. Ayo, angin ke depan. Oke, ya, ayo ke depan. Di sini mulai ada berubah sedikit. Oke, apa itu? Apa itu? Apa ya? Apa itu? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Tuhan menolong, di sini jawabannya Tuhan menimang. Ulang. Jadi menolongnya dia di sini, ya nggak apa-apa. Balik lagi. Ulang ya. Silakan. Langsung. Ayo. Ayo. Nggak apa-apa, coba lagi. Nggak boleh ikut. Ayo lanjut. Ayo, sudah. Nah, sudah. Nggak boleh ngomong. Ayo lanjut. Lanjut. Sudah, ayo, Jeno. Apa jawabannya? Jawabannya apa? Ulang. Handphonenya ditaruh dong. Oke, apa? Tuhan tidak, jawabannya meminta ulang. Sekali lagi terakhir ya, terakhir. Kamu noleh ke belakang.
memfitnah. Tuhan memfitnah. Enggak, caranya memfitnah. Ini 3 ya, gitu ya, tapi gampang kok. Silakan. Ayo. Oke, lanjut. Mulai berubah ya. Lanjut. Oke, lanjut. Apa itu tore? Apa itu? Tuhan salah. Jawabannya? Gerakanmu ya apa? Gerakanmu? Ya apa? Jadi saya mati pergi ke surga. Siapa ya orang? Saya mati pergi ke surga. Angel ya? Ya, bener, selesai. Enak yang dingin ya, nak? Biasanya sore setiap dapur nyalain sami dan dore bagus. Anak-anak, siapa sih orang yang suka memfitnah itu siapa? Orang-orang yang iri, orang-orang yang dendam, orang-orang yang tidak suka, betul ya? Kesuksesan orang lain, orang itu punya handphone bagus, tidak suka. Orang itu punya mobil bagus, tidak suka. Dia ada toyolnya sehingga dia bisa beli mobil dan lain sebagainya. Tidak perlu kita menghakimi itu, tidak perlu. Orang itu datang ke gereja telat terus kemudian dihakimi, kamu datang telat, kayaknya kamu tidak setia, kayaknya kamu tidak boleh, tidak perlu. Cuma satu kali kalau kita tahu ya kamu kok datang telat, iya perutku sakit loh. Kamu bilang kamu tidak setia, kamu tidak rajin, kamu tidak disiplin, mudah perutnya sakit loh, tidak salah kita, betul enggak? Bukan tugasnya kita untuk membuat orang lain itu. Apa sih akibatnya kalau orang difitnah? Bisa down. Dia bisa ngerang, dia bisa kucil, dia bisa nggak bisa pede lagi. Kenapa? Difitnah. Iya. Kemudian difitnah kalau anak itu sudah suka mentekan, suka apa? Di sekolah pun sendiri ada hal-hal yang membuat fitnah itu terjadi, betul nggak? Contoh, si A nyontek, kemudian gurunya ngamuk. Kamu nyontek ya? Padahal itu Bagaimana sih caranya orang memfitnah? Nuduh apa lagi? Aku cerita bagaimana, jangan kamu cerita jangan kamu anggap bahwa nanti kalau aku memfitnah caranya begini, enggak. Kadang mereka lemparkan lewat media sosial, kadang mereka ngomongnya gini pelan-pelan. Padahal karena ada rasa benci, saat orang itu ada rasa benci, sehingga dia menimbulkan kata-kata yang tidak betul.
Tadi kamu dapat pelajaran apa yang dari pesan berantai? Apa? Kita harus menjadi orang sebelumnya, dan orang yang sebelumnya juga harus memperagakan dengan betul kan? Lalu saya kok ya boleh saja. Apa yang kamu pelajari? Untuk ingin tahu dari orangnya. Oke, apa yang pelajaran yang kamu dapetin? Tadi ini kamu dapat pelajaran apa? Melatih kekompakan. Selain melatih kekompakan apa lagi? Apa lagi? Saat kita terima firman Tuhan, kita terima dengan baik gitu. Jangan asal. Sehingga saat kita bisa cerita ke orang lain, ceritanya jadi asal. Yang sana pergi ke surga jawabannya. Terus yang tadi Tuhan menolong jawabannya betul. Jika ada apa pelajaran mereka? Berpikiran kritis, perhatikan saat di pelajaran. Ada orang yang tidak sempat belajar, tapi di sekolah dia perhatikan. Jadi tidak perlu belajar pun sebetulnya tidak apa-apa. Asal di saat itu dia benar-benar memperhatikan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apa akibatnya kalau kita yang memfitnah? Apa akibatnya? Kamu tapi dapat pelajaran apa? Jena tadi dapat pelajaran apa? Tadi ini pelajaran apa? Main tebak-tebakan, terus dapat apa? Insight apa? Dapat pengalaman apa? Jadi kalau kita mau memperagakan itu dipikir yang baik, ya apa ya pergi ke surga? Kalau kamu pergi ke surga ya apa gerakannya? Coba maju ke depan. Pergi ke surga. Gerakannya yang betul sehingga orang bisa menjawab yang baik. Kan nggak ngomong kan? Oke, kalau pergi ke surga toh, langsung aja ini ya, pergi ke surga. Kalau kamu harusnya geraknya gimana pergi ke surga? Kalau kamu, Anda, kalau mau memperagakan pergi ke surga, geraknya ya bisa kamu lari pergi ke surga. Kalau kamu pergi ke surga, tempatnya apa? Geraknya apa? Apa? Nggak tahu. Kalau pergi ke surga, geraknya bagaimana? Oh, oke. Anak-anak, kalau anak-anak tahu cerita Daud dan Goliat, menurut kalian Goliat itu menurut kalian, pendapat kalian apa Goliat itu? Kuat, apalagi? Besar, apalagi? Tinggi, apalagi? Apalagi? Kalau menurut kamu Goliat itu apa? Tidak ada itu jawab. Oke, apa lagi? Goliat itu sebenarnya Daud atau bukan? Apanya Daud? Musuh. Tetapi aku bisa melihat sekian lain. Goliat ini membuat Daud, tak ulang ya, Selo. Goliat membuat Daud mengeluarkan potensi yang terbesar. Kenapa? Saat itu raja siapa yang takut sama Goliat? Sama siapa yang takut? Pasukan perangnya. Pasukan perangnya ini
Pernah memenangkan berkali-kali enggak? Sering memenangkan. Tapi kenapa kok ini dirubah dikit, orangnya digedein dikit? Ya enggak dikit sih, orangnya digedein sehingga dia takut. Kenapa? Kenapa kok orang pasukannya Saul dan Saul takut? Oke. Kenapa kok takut itu menular? Betul nggak? Rajanya takut, pasukannya takut, betul nggak? Betul ya, Selo? Tapi kenapa kok Daud datang hanya membawa apa? Daud, Goliat itu juga fitnah. Kamu datang sini bawa anjing kan? Mana Tuhanmu? Difitnah si bangsa Israel sehingga timbul ketakutan demi ketakutan. Tetapi keberanian itu juga keluar saat dilemparkan. Jadi Daud ini memiliki lawan yang seimbang. Sebelumnya dia berkelahi sama siapa sih Daud? Singa sama satu lagi beruang. Kira-kira dia pakai apa kalau melawan singa sama beruang? Enggak, waktu dia membelain dia pakai tongkat, ditotok ini ya, singanya ditotok ini, atau mungkin diculak matanya atau apa, betul ya? Tapi menang nggak sih Goliat si Daud? Menang. Saat dia menang sama si siapa itu beruang sama singa, dia ditemukan lagi perkara yang lebih besar. Jadi dia naik tingkat, beraninya dia meningkat, sehingga dia punya lawan yang seimbang. Kalau bangsa Israel memenangkan berkali-kali, lawannya soalnya di bawahnya bangsa Israel, sehingga bangsa Israel bisa menang. Tapi saat lawannya lebih gede dari bangsa Israel, saat dia menghadapi itu, kenapa kok keberanian itu juga keluar? Saat Daud berhasil mengalahkan Goliat, kena mananya? Jidatnya, kemudian Goliatnya tumbang enggak? Itu seberapa kuatnya, betul enggak? Seberapa kuatnya sehingga orang yang gede tadi bisa tumbang? Ayo, seberapa kuat? Daud ini kecil loh, betul enggak? Tapi akhirnya si Goliat tuh, kemudian dia megang pisaunya Goliat enggak? Pedangnya Goliat. Pedangnya Goliat gede atau kecil? Kira-kira dia mengangkat kuat berat kan? Tapi akhirnya diapain? Dipenggal itu si kepala Goliat, dan akhirnya bangsa Israel nyerbu Filistin, menang. Jadi ketakutan itu menular, kemudian keberanian itu juga menular. Mana yang kalian sebarkan? Keberanian? Mulut kalian sebarkan keberanian? Atau mulut kalian sebarkan fitnah? Yang mana yang sering kita lakukan? Kita lebih banyak menghina orang, mengejek orang, merendahkan orang, atau kita membuat mereka bisa terhibur. Contoh, orang ini lagi susah, kamu pasti bisa mengerjakan ujiannya. Hanya dikatakan begitu, dia mulai maki-maki baca, akhirnya nilainya habis. Atau kita katakan, memang dasar kamu memang goblok matematika, ya pasti gak usah belajar, memang goblok. Kata-kata kita mau begitu. Atau kata-kata kita, aku tahu banyak orang sulit matematika, termasuk aku dan kamu. Tetapi aku yakin kamu bisa melakukan. Dia berlatih, dia les, dia apa, akhirnya dia berhasil. Kata-kata kita mau yang mana? Kita mengeluarkan fitnah, kita mengeluarkan hoax, atau kita keluarkan kata-kata yang membuat orang itu tertolong. Pernah nggak ya kalian merasa gini? Satu kali aku tak mau ke rumahnya teman itu, dan saat itu orang ini, aku kepengen ngasih kamu 100.000. Kalian tahu orang yang dikasih uang 100.000 itu lagi butuh beras. Beras sekarang harganya berapa? 5 kilo? Gak oleh. Berapa? Enggak. Kalau yang di
di toko-toko biasa 70-an. Kalau di Indomaret ada yang 54.500. Kan bener aku tadi 50-an. 54. Itu kalau yang beras bulog, tapi kalau beras biasa 69.500. Dulu beneran kok nggak ada. Oh iya. Kebetulan dia butuh beras. Kalian datang sebagai orang-orang yang jadi orang yang baik gitu, bisa jadi berkat, atau kata-kata kalian ini yang kita ini. Kamu dasar memang telat, ya harus telatan, terus gak usah ke suami loh. Kok kalian yang ngusir? Betul ya? Kamu ini kok mesti keluar ya pas air hafalan. Hari ini tidak ada air hafalan. Tetapi ada ayat yang diingat. Ayat hafalan atau enggak? Enggak. Kenapa sih kok nggak mau ayat hafalan? Kalau misalnya kalian menghafalkan satu pasal terus dikasih uang 100.000 mau nggak? 200.000? 300.000? 1 juta? Sungguh mau? Padahal setiap hari kalian napas itu pakai oksigen gratis dan itu disediakan sama Tuhan. Andai kata kalau enggak, 1 jam itu 45.000 kalau beli oksigen. Kalau 24 jam kali 45.000 berapa katanya? 45.000 kali 24 jam. 24 kali 45.000. 2.80 jadi 1.80 setiap hari. Kalikan kalian umur berapa? 13. Kalikan 12 kalikan 13. Kali 365 13. Loh, kamu utang 5M loh sama Tuhan. Betul ya? Kamu umur berapa? Berapa? 12 kalikan 365 kalikan 1.80. Kalau coba kalikan 51 anu Kak. 1.80 kalikan 365 kalikan 51. 1080 kalikan 365 kalikan 51 1080 20M ya utangku sama Tuhan. Bisa beli buat mobil itu. Ya, kalau kita ya, misalnya kalau kita ke rumah sakit pas pakai oksigen setiap hari sampai umur 51 itu bayar 20M. Jadi Om beruntung karena Om bisa melewati 51. Anak-anak belum tentu loh bisa melewati 51, tapi anak-anak bisa bertemu sama Tuhan. Ya, 51. April. Kamu kasih kado ya. Tanggal 23. Oke, anak-anak, kalau kita tahu kata-kata kita, jangan sampai kata-kata kita ini jadi kata-kata yang mobil mau. Apa ada gunanya? Tidak ada. Orang nggak pede aja yang suka mobil mau. Sebaiknya kita mulai berpikir gitu ya, kata-kata kita ini berguna atau tidak. Sampai sini jelas anak-anak. Ada satu orang namanya Stefanus, itu juga difitnah. Itu di Kisah Rasul 16. Betul ya Kak kita? Sebelum dilihat itu Kisah Rasul 16 ayat 49 sampai 50 atau berapa gitu ya. Itu cerita Stefanusnya difitnah. Sehingga akhirnya dia apa? Harus diapain? Stefanus harus mati. Jadi jangan sampai kata-kata kita itu membuat orang lain mati, rohani orang lain mati. Jadi guru kami itu mesti sabar. Kamu beda besar mau jadi guru kami itu? Kamu mau jadi guru kami itu? Kamu mau jadi guru kami itu?
Kamu mau jadi guru seminggu? Mau. Kamu mau jadi guru seminggu? Jana mau jadi guru seminggu? Joanna mau jadi guru seminggu? Soalnya Om sudah 51. 10 tahun lagi kalian umur berapa? 22. Nah, yang berdua berarti harusnya sudah mampu yang menggantikan Om. Soalnya Om waktu itu sudah 61, betul nggak? Opa Sun umur 81, 10 tahun lagi 80 tahun, ya. Jadi anak-anak di sini kita hari ini datang air hafalan, kita bersyukur sama Tuhan karena kita bisa sampai sekarang kata-kata kita jadi saluran kita. Siapa yang mau minta bantuan doa? Oh, minta didoain 18 sampai 20 ke Semarang naik mobil. Apa itu maksudnya? Oh, apa kamu minta bantuan doa? Kan iya. Nah, ini gimana kan? Apa? Biar nggak bisa jalan. Nanti Ali pimpin doa buat mereka, buat umat juga bisa jalan, buat Om perjalanan ke Semarang naik mobil. Untuk apa? Mitas. Nah, mitas, layout, kemudian umat bisa jalan lagi, sama ini perjalanan ke Semarang. Hah? Iya, karena buat metode. Kalian semua minumnya jangan nonton guys. Hotel terbaik di Semarang. 18 sampai 20. Di sini. Kan, aku yakin kamu bisa kan? Oh, memang bisa kok kalian. Oke anak-anak, kita ketemu sebentar. Hari ini enggak masuk siapa kan? Jessica, ini Hana. Oh, Hana mirip di rumah omanya. Jessica dingin lagi ngepas baju. Jessica lagi menari kali. Keluar kota. Terima kasih Pak ya kami. And God bless you. Bye-bye. God bless you. God bless you. Oh, God bless you. Baik. Kamu mau dari mana? Apa Sabtu libur ya? Kalau belajar, kalau